pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesanmu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan juga tetap bersemangat dalam beraktivitas hari ini. Senang sekali saya Niluh Puspa bisa menemani Anda kembali dalam bincang-bincang santai kita dengan tema kita hari ini, yaitu Iman Kuat Libur Panjang Aman, yang disiarkan secara langsung dari Graha BNPB Jakarta. Nah pemirsa, saat ini seluruh dunia tengah berjuang menghentikan penyebaran COVID-19. Kita tentu mengambil pelajaran dari banyak hal yang terjadi. Masa pandemi memberikan kita pelajaran atau memberikan manusia pelajaran untuk bisa kembali kepada ajaran agama. Menerapkan hidup yang lebih bersih agar tidak takabur sehingga dapat memulihkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 ini mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi garda terdepan dengan menerapkan 3 utama, yaitu wajib untuk menjaga iman, aman, dan imun, termasuk dalam menghadapi libur cuti bersama di akhir Oktober 2020 yang sebentar lagi akan datang, gitu, agar kita tidak menjadi orang yang menyebarkan COVID-19 ataupun membuat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, lalu kemudian bagaimana sebenarnya protokol kesehatan COVID-19 yang ideal dan sesuai dengan perilaku agamis agar masyarakat bisa libur yang sehat, yang aman, dan tentunya juga harus menciptakan kenyamanan untuk kita semua. Untuk itu, saya ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya kali ini bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Dr. Tri Yunis MW-MSc. Beliau adalah Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI. Selamat siang, apa kabar Dr. Yunis? Sehat ya hari ini? Dan selain itu juga di sebelah saya saat ini sudah ada Habib Salim Jindan, ulama yang juga nanti akan memberikan pandangan tentu saja bagaimana agar masyarakat tetap menjaga imannya di tengah COVID-19 ini dan juga ketika liburan. Apa kabar Habib, sehat hari ini? Baik, alhamdulillah. Salam Indonesia, salam Ibu Pertiwi. Salam Ibu Pertiwi. Nah, pertama-tama tentu saja saya menginformasikan kepada Anda semua bahwa di dialog yang kami gelar hari ini kami selalu senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kami di sini menjaga jarak ya antara satu dengan yang lainnya untuk bisa menghentikan penyebaran COVID-19, dan selain itu juga di tempat kami melakukan dialog ini juga selalu dilakukan penyemprotan disinfektan untuk menjaga kebersihannya, dan tentunya juga selalu ada hand sanitizer. Untuk itu saya pakai hand sanitizer-nya dulu ya. Ini untuk sebagai pengganti cuci tangan. Saya mau pakai hand sanitizer. Habib juga boleh. Ini sebenarnya kita wajibkan semuanya bisa selalu mengganti. Kalau tidak bisa cuci tangan pakai sabun, maka pakai hand sanitizer. Silakan, Dr. Yunis, Dr. Yuri, mohon maaf. Oke, ngomong-ngomong soal liburan nih, Prof. Dr. Tri, kita ini sudah mau masuk liburan ya. Liburan akhir Oktober nanti ada cuti bersama dan lain sebagainya. Nah, kalau liburan tuh biasa potensi kumpul-kumpul nggak bisa kita hindari, benar nggak sih Pak Tri? Nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana dari sisi epidemiolog melihat liburan begitu supaya kita tetap aman gitu, meskipun liburan, meskipun ada rame-rame, tapi kita supaya tetap aman COVID-19. Bisa nggak sih itu dilakukan? Iya. Jadi liburan itu bukan sesuatu yang salah. Jadi hari libur, hari Minggu juga libur begitu. Jadi liburan itu kita bisa isi dengan yang sesuatu yang bermanfaat buat kita, kemudian aman buat kita, kemudian ya kita bisa terhindar dari semua penyakit begitu. Caranya adalah bahwa kita bisa libur kemana saja. Kemudian kita bisa berkumpul dengan pasti jaga jarak ya, kemudian
kita bisa berwisata ke tempat yang harusnya memenuhi protokol kesehatan. Jadi dia boleh ke wisata mana saja dengan protokol kesehatan yang baik begitu. Jadi kalau liburan kita mau isi dengan berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman, tapi pakai protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, serta cuci tangan pakai sabun begitu. Jadi kalau itu dipenuhi, insya Allah liburan kita tetap sehat. Kalau para pelaku industri wisata misalnya, itu apakah wajib harus begitu untuk mencegah ini? Ya udah, daripada misalnya masyarakatnya terlalu banyak datang, ya lebih baik dibatasi saja. Itu mungkin untuk dilakukan? Ya, jadi pertama kita harus tahu kita pergi kemana. Jadi kalau kita berada di kabupaten atau kota yang zona hijau itu aman, tidak ada kasus COVID-nya. Kita mau pergi ke daerah yang zona merah, sebaiknya dihindari. Karena biar mau apapun kita ke sana, ke zona merah, itu kita punya risiko yang tinggi untuk tertular COVID-19. Mau itu jalan-jalan ke mall, begitu, mau jalan-jalan kemanapun, berisiko ke zona merah. Kalau kita ke zona jingga atau orange, tetap berisiko. Sebaiknya pilih ke zona yang kuning. Jadi kalau hijau paling minimal ke zona kuning. Ya kalau terpaksa sekali kita harusnya menggunakan protokol kesehatan yang ketat begitu. Kalau ke zona orange kita harusnya pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, kan kalau perlu ditambah dengan pakai face shield begitu. Face shield, ya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan meskipun liburan tetap bisa asik begitu ya, dengan protokol kesehatan tadi. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi bicara soal potensi penyebaran yang bisa terjadi di tempat kita liburan nantinya atau kawasan kita liburan, saya ingin ke Habib dulu. Habib, sebenarnya kalau dalam secara agama, utamanya secara agama Islam begitu, bagaimana pandangan terkait dengan COVID-19 ini? Selamat mendengarkan tentang COVID yang telah menyebar di masyarakat ini sehingga dianggap ganas momok bagi masyarakat dunia ini. Yang jelas kalau tadi saya sepakat dengan Pak Dr. Tri, pandangan kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan sebagai makhluknya. Kalau tadi Mbak Puspa bilang bagaimana pandangan Islam. Kalau saya terlalu menjawab ke Islam, pertama saya nyatakan seluruh agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia pasti di situ mengajarkan tentang kebersihan dan menjaga keimanan agar ibadah mereka semua tenang. Betul. Kalau ditanya tentang Islam, Islam itu mengajarkan kebersihan sebetulnya. Kebersihan inilah yang dianggap dari kecil kita diajarkan kebersihan. Kita mau tidur, suruh cuci kaki. Kita mau tidur, disuruh gosok gigi. Kita mau tidur, maaf, dibalurkan minyak kayu putih. Kita bangun tidur, disuruh cuci muka, gosok gigi, dan sebagainya. Sampai pun agama mengajarkan bagaimana cara makan, bagaimana cara untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pasti diutamakan kebersihan. Siapapun orangnya, siapapun pemeluk agamanya, pasti mengajarkan baik dia dari ulamanya, dari pendetanya, dari pastornya, dan juga dari agama yang diakui Indonesia ini pasti mengajarkan terutama kebersihan. Timbul satu pertanyaan, Mbak. Seluruh agama menganjurkan tentang bagaimana kebersihan dalam beribadah. Tapi manusianya mau tidak umatnya menjalankan ini? Nah itu dia pertanyaannya. Kalau dilihat sekarang di tengah kita sudah 8 bulan di tengah pandemi COVID-19, Habib melihat perilaku masyarakat yang kita tahu masyarakat Indonesia dan masyarakat beragama bagaimana Habib lihat?
Karena satu Mbak, informasi yang masyarakat sampai di masa keterima ini kadang sudah dibumbui oleh orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menumpangi COVID ini, pandemi ini akhirnya bikin gaduh di masyarakat dan juga di NKRI yang kita cintai ini. Nah itu. Ini bahaya Mbak. Nggak lebihnya mereka kalau saya katakan non sewu. Mereka punya, boleh katakan dari medsos-medsos, sehingga jangan takut sama COVID begini, konspirasi dan lain sebagainya. Ini mereka ini sebetulnya ingin menghancurkan NKRI, ingin menggantikan negara yang kita cintai ini dengan hoak-hoak yang berkomentar sehingga masyarakat takut demikian. Contoh Mbak, kalau sudah pemerintahan dikatakan togut, bagaimana Mbak? Masyarakat kita sebagai tokoh agama juga bingung kita Mbak lihatnya. Maaf, oh mall dibuka, kok kenapa pengajian nggak dibuka? Kok kebaktian malah ditutup dan sebagainya, di gereja ditutup, masjid ditutup dan sebagainya. Sekolah kok ditutup dan sebagainya. Saya sepakat dengan tadi Pak Dokter bilang ada zona-zona ya Pak ya. Kalau memang ini kita sebagai orang yang punya pendidikan yang beragama, terutama menjaga kelas keimanan kita, karena faktor utama juga pendidikan. Orang dihormati karena ilmunya, orang dihargai karena ilmunya. Kalau sudah pendidikan ini tidak bisa diajarkan ke anak-anak kita, 2 tahun depan atau 2001 anak kita bodoh semuanya Mbak. Jadi yang harus kita dengar sekarang siapa? Masyarakat baiknya menjadikan rujukan yang mana nih? Masyarakat sekarang ini Pak, kadang-kadang maaf, non sewu Mbak. Kadang masyarakat, Beb, capek Beb, kita pakai masker, suruh pakai masker, beli masker, beli ini. Beli tempe aja, kita mending kita beli tempe lah Beb, daripada kita beli masker Beb. Masyarakat sampai akhirnya terkontaminasi lah di masyarakat. Nah, inilah bagaimana caranya kita, ini sekarang ini, terutama Satgas dan juga ulama dan juga tokoh-tokoh agama, bukan agama Islam saja Mbak, ya, saya betul. mohon semua agama yang ada di Indonesia ini hendaknya bisa menyejukkan, bukan menjadi gaduh di tengah-tengah memberantas mata rantai COVID. Baik, jadi tokoh yang kemudian harusnya banyak mengambil peran di sini untuk mencerahkan masyarakat ya, memberikan informasi yang bagus, begitu ya Habib ya. Sepakat. Saya ke Pak Tri lagi nih, Pak Tri, kalau kita bicara soal mobilitas masyarakat ya di libur panjang ini kan nantinya akan cukup tinggi kalau kita berkaca dari sebelumnya begitu ya. Sebenarnya ini untuk sekedar sebagai edukasi juga ke masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir asalkan udah pakai ini kan saya sudah ini kayaknya saya aman deh. Sebenarnya penyebaran, bagaimana sih penyebaran, potensi penyebaran itu bisa terjadi di tempat keramaian Pak Tri? Ya. Jadi kunci penyebaran COVID itu adalah pada cara penularannya. Cara penularannya melalui droplet infection, artinya dari orang ke orang melalui percikan dari air liur atau pada waktu bicara keluar droplet begitu. Droplet adalah percikan dari bicara atau pernapasannya. Nah, kalau itu terjadi, penularan tersebut terjadi, kerumunan adalah cara menular COVID-19 dengan efektif. Jadi kalau kita berkerumun tidak menjaga jarak karena droplet hanya bisa tertular pada jarak tertentu begitu. Jadi kalau droplet yang berukuran 5 mikron lebih begitu, dia hanya jarak 1 meter. Kalau kurang dari 5 mikron bisa lebih jauh dari 1 meter begitu. Nah, kuncinya adalah kalau melalui droplet infection, kita harus memakai masker, melindungi jalan masuk ke pernapasan, baik itu melalui hidung atau melalui mulut begitu. Artinya nggak bisa renang dong ya? Ya kalau berenang kan harus nggak bisa pakai masker begitu. Ini juga supaya jadi kita harus lindungi itu yang pertama. Jadi melindungi pakai masker. Nah kemudian kedua jaga jarak begitu. Karena dengan jarak kalau sekarang ini saya bicara mungkin ada sedikit droplet yang tetap keluar, tapi kan kita sudah menjaga jarak begitu. Jadi tidak akan menular kepada ibu-ibu di sini. Nah, yang
kedua itu kerumunan itu akan menyebabkan nggak ada jarak. Apalagi kalau pakai masker. Masker itu tergantung kita makanya. Masker kain itu hanya memberikan perlindungan 70% begitu. Kalau masker bedah seperti sekarang yang saya pakai dengan semua pakai ini hanya 80 sampai 90%. Nah, kalau mau masker yang aman adalah N95, itu lebih dari 95% begitu. Jadi sebaiknya kita harus memperhatikan di mana kita berada, apakah kita zona merah, apakah kita berada di daerah zona orange, kuning, dan hijau. Yang kedua, kalau kita mau liburan, ya kita juga harus memikirkan kita mau ke zona mana begitu. Kalau dari zona hijau ke merah janganlah. Kemudian kalau zona merah ke kuning silakan begitu. Tapi jangan lupa bahwa Anda berada berasal dari zona merah. Kalau bisa jangan pastikan kalau Anda sehat begitu. Jangan mendoakan kepada yang zona kuning atau orange begitu. Jadi kalau Anda dari zona merah, yakinkan Anda sehat, baru Anda berpergian. Jadi yang ketiga selanjutnya adalah pastikan juga Anda tahu kemana tujuan Anda gitu. Jadi kalau itu sudah ditentukan kita mau ke zona merah, kemana tujuannya, kemudian kita harus tahu di tempat itu di pantai kah, di tempat terbuka kah, di ruang tertutup begitu. Kalau ruang terbuka dan ruang tertutup, karena probabilitas penularannya akan berbeda. Pada ruang terbuka ada sinar matahari, ada angin. Pada ruang tertutup tidak ada sinar matahari dan tidak ada angin. Sinar matahari akan juga membunuh kuman virusnya. Kalau tidak ada sinar matahari kurang terbunuh begitu. Jadi virusnya. kalau misalnya masyarakat, wah saya di tempat terbuka kok, saya pergi ke pantai misalnya, tapi di pantainya ramai. Nah bagaimana? Apa itu bisa dikatakan sebagai zona yang sebenarnya berbahaya untuk didatangi? Ya, kalau kita ke pantai, kita harus tahu kita di pantai dengan zona apa begitu. Jadi kayak kalau kita ke Bali begitu kan, Bali kan sekarang orange begitu. Tapi kita di zona yang orange begitu, pasti berisiko begitu. Kalau kita tahu bahwa kita di pantai yang berisiko, ya jaga jarak, jangan berenang karena berenang di pantai tidak mungkin nggak bisa pakai masker. Kemudian pakai masker dan jaga jarak. Kalau di pantai bisa jaga jarak dengan baik. Nah. Dok, kalau kita bicara soal pembagian zona, itu mungkin bisa diakses ya di website COVID-19, Satgas COVID begitu. Ya, tapi itu dibaginya per kabupaten. Nah, gimana caranya masyarakat tahu bahwa wilayah khusus itu, tempat itu misalnya, atau kalau di tingkat kabupaten kita bisa lihat, tapi kalau ke tingkat kecamatan kan kita tidak bisa lihat. Bagaimana caranya masyarakat bisa dapat informasi ataupun bisa mengantisipasi bahwa wah ini kecamatan ini atau wilayah ini sebenarnya masuk dalam zona merah, kuning, atau hijau? Ya, kalau kita mau pergi ke sesuatu tempat begitu, ke provinsi, kita akan datengin Satgas atau ke pusat informasi Satgas. Kita tahu jumlah kasus di kecamatan, setiap kecamatan bahkan. Jadi ada kasus, bahkan kelurahan juga Satgas Kabupaten akan punya setiap kelurahan jumlah kasusnya. Kalau bisa ke kelurahan itu ya jangan kita ke kelurahan yang banyak kasusnya begitu. Kalau bisa ke tempat wisata yang tidak ada kasusnya, begitu kira-kira begitu. Jadi benar-benar kita yang harus aktif begitu mencari informasi juga ya, untuk jadi bisa datangi ke Satgas provinsi atau Satgas kabupaten atau kota, atau kalau bisa nggak usah datang ya perlu diketik aja, didatangi websitenya. Setiap Satgas kabupaten atau kota atau provinsi punya websitenya, jadi bisa diketik COVID-19. Bisa mengakses di situ sebenarnya ya. Atau kalau tidak mungkin bertanya ya sama teman yang tinggal daerah situ. Itu juga bisa jadi salah satu cara ya. Nah, saya kembali lagi ke Habib. Habib, kita selalu diajarkan oleh selalu diingatkan begitu oleh pemerintah, oleh Satgas COVID tentang bagaimana kita harus selalu menerapkan perilaku 3M.
dalam kehidupan sehari-hari begitu, konteks yang sekarang ini. Nah, kalau Habib melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan yang benar untuk umat begitu untuk mencegah COVID-19 ini, bagaimana umat bisa menerapkan 3M ini dengan baik gitu? Kalau mau dilihat bagaimana masyarakat Indonesia yang beragama umatnya masing-masing sudah diajarkan sebetulnya Mbak bagaimana menjaga kesehatan mereka. Tapi kesadaran demi kesadaran karena berbeda pola pikir di masyarakat kita, ada yang memang ilmunya cetek atau ilmunya besar dan lain sebagainya, ilmunya ada, tapi untuk menerapkan ini kadang ini kita lupa atau kita segan. Kalau terjadi di masyarakat demikian, sehingga saya tadi sepakat dengan Pak Dokter, harus masyarakat juga berperan aktif. Oke, kalau masyarakat berperan aktif, kita terima. Tapi bagaimana masyarakat Indonesia yang sekian persennya masih buta huruf? Ya inilah gunanya wakil-wakil daripada pemerintahan daerah sama pemerintahan pusat ini sinergi jalannya Mbak. Sehingga sampai ke gubernur, sampai ke wali kota, sampai ke kecamatan, sampai kelurahan, sampai ke RT-nya itu bisa door to door menjelaskan kepada masyarakat. Terus kedua, saya juga minta ya tolong kita bersama-sama juga dengan tokoh-tokoh agama ini dan tokoh masyarakat ya dikumpulkan, dikasih edukasi yang baik. Kasih edukasi yang baik buat kita sehingga masyarakat bisa menilai mana tokoh masyarakat yang menganjurkan kebersihan, menjaga 3 tadi, mana tokoh masyarakat yang menghancurkan di masyarakat. Kan terus terang Mbak, wah COVID begini, COVID tidak ada dan lain sebagainya Mbak. Ya itu terjadi di masyarakat kita Mbak. Sehingga kita dibenturkan oleh agama, dibenturkan oleh rasis dan lain sebagainya, jadi sara nantinya. Contoh, dikit lagi ini maaf bagi umat Islam sebagian merayakan peringatan Maulid Nabi. Di Jakarta kalau Maulid Nabi ini orang itu yang hadir ribuan, jutaan Mbak. Nah inilah fungsi para satgas, fungsi para wali kota, gubernur agar bisa memanggil para tokoh agama di auditoriumnya menjelaskan tolong acara boleh dilaksanakan asalkan mengikuti anjuran dokter tadi protokol kesehatan. Berapa banyak? Oh sekian. Harus dituruti. Harus, kalau tidak Mbak. Itu bagian dari iman ya Pak? Bukan bagian dari iman lagi. Kebersihan adalah kewajiban kita menjaga dan juga ini anjuran agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan. Ini ada di agama semua Mbak. Apalagi di Islam Mbak. Contoh kalau di Islam kita untuk kita swab. Sekarang kan kalau swab kita ini dicolok ya Pak ya, Pak Dokter ya. Betul. Tapi di Islam ada Pak yang orang metodenya berbeda. Ini sebelah swab juga Mbak. Kalau diambil air wudu, disunahkan masukkan ke hidung air kemari, dikeluarkan lagi itu tradisional namanya Mbak. Tapi lain dengan medis ya Pak Dokter ya. Itulah. Jadi sebenarnya antara ajaran umat dengan ajaran pemerintah untuk menerapkan 3M itu berkorelasi dengan ajaran agama sebenarnya. Oh pasti ya? Mbak. Karena di pemerintahan sendiri mereka beliau sendiri juga dari presidennya, anggota DPR-nya, MPR-nya, menterinya, sampai dokternya, relawannya semuanya pasti punya agama Mbak. Kalau orang nggak tidak punya agama, pasti dia akan menyebarkan berita-berita hoak. Mbak, kalau COVID di tubuh manusia ini Mbak, ada yang virus baik, virus buruk Mbak. Contohnya ada klaster baik, klaster buruk ya Dok. Ada virus juga yang dibutuhkan dalam diri kita. Tapi kalau COVID tidak ya? Ya kalau COVID boleh dikatakan begini Mbak. Jangan kalau saya lihat meremehkan. begini. Sampai saya jujur Mbak, saya ditanyakan
maaf ya dok ya, Yep. Habib, COVID nggak ada, bohong semua. Saya cuma bilang kalau kalian bilang COVID nggak ada, memang di sini tidak ada saya bilang. Tapi kalau kalian ke lab, kalian cek semua dokter pasti kalau saya berobat, tolong ya Habib diabetes atau Habib jantungnya pasti dikasih rekam dulu ya dok, surat baru ketahuan dari hasil lab. Begitupun sama COVID dikasih dulu. Tapi saya nyatakan sama mereka, saya kasih 100 juta tidur bersama di Wisma Atlet 2 hari aja saya bilang, diam langsung. Kalau mereka karena nggak percaya Pak, ya inilah metode kita agar agama, tokoh masyarakat bersinergi dengan pemerintah, dengan dokter, dengan sampai di RT setempat dengan edukasi yang baik. Jadi yang diajarkan pemerintah sebenarnya tidak jauh-jauh juga begitu ya, jauh, Mak. dengan ajaran agama kita untuk jaga kebersihan utamanya ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Tri, saya ingin kembali ke Pak Tri. Pak Tri, sekarang ini meskipun sudah ada tingkat kesadaran cukup baik ya dari masyarakat untuk selalu mematuhi 3M dengan menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menggunakan masker begitu. Tapi masyarakat tetap juga harus ada juga yang masih abai terhadap protokol kesehatan utamanya di tempat-tempat keramaian atau di musim liburan. Nah, Pak Tri, apa yang bisa Pak Tri katakan begitu ke masyarakat untuk kita semua sadar bahwa COVID-19 ini ada dan ini berbahaya untuk kita begitu? Ya, jadi semua masyarakat harus tahu begitu bahwa COVID telah terjadi pandemi di Indonesia atau wabah di Indonesia dan itu nyata begitu. Sekarang ini atau hari terakhir kemarin begitu sudah ada 368.000 orang Indonesia terkena COVID dan ribuan orang meninggal karena COVID begitu. Jadi itu clear ada begitu. Nah, oleh karena itu masyarakat untuk tetap pakai protokol kesehatan sampai vaksin itu ada di Indonesia. Saya dengar bahwa vaksin itu akan ada bulan Desember, kemudian atau November, kemudian Juni 2021 dan Desember 2021 begitu. Jadi sampai Desember 2021 jumlah yang divaksinasi atau diimunisasi akan cukup memberikan herd immunity. Sampai Desember 2021 diharapkan semua masyarakat Indonesia tetap memenuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum jumlah yang divaksinasi cukup, sebaiknya semua masyarakat bersabar untuk tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun kemanapun Anda berada. Dan kalau tidak salah bahwa pemerintah tidak menganjurkan pergi-pergian, ya kalau bisa tetap di rumah. Kalau bepergian pun tetap menjaga dengan protokol kesehatan. Kemanapun kita pergi, kalau terpaksa berkerumun, tetap menjaga jarak dan memenuhi protokol kesehatan ya. Itu yang paling penting, protokol kesehatan jangan sampai hilang. Habib, ada yang ingin Habib sampaikan begitu kepada masyarakat utamanya jelang libur ini, bagaimana untuk kita sebagai umat tetap menjaga atau melakukan pencegahan penyebaran COVID-19? Yang pertama, liburan silakan saja sesuai anjuran dokter tadi. Protokol kesehatan yang utama menjaga hubungan manusia dengan sang penciptanya, yaitu hendaknya juga dia jangan lupa berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, dan memohon bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk bangsa ini agar pandemi ini secepatnya hengkang dari NKRI yang kita cintai ini. Baik. Itu yang paling penting. Kita adalah ujung tombak pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih Habib untuk perbincangannya hari ini. Terima kasih Pak Tri juga untuk perbincangan hari ini. Dan saudara pemirsa, sekali lagi bahwa kita adalah garda terdepan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penting sekali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan kita. Dan demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa
lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga tentunya adalah menghindari kerumunan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau kalau tidak menggunakan hand sanitizer. Dan saya juga mengajak Anda semua untuk selalu ingat dengan pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo, yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan juga patuh untuk memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan juga tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Dan juga mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggungjawabannya di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita pada hari ini. Saya Niluh Puspa bersama dengan seluruh tim yang bertugas dan juga para pembicara pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat